Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua pada channel saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai berbagai macam jenis bahan bekas yang tentunya cocok dijadikan sebuah bilah. Sebelumnya intinya besi atau baja itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada low carbon steel atau baja dengan karbon rendah. Kemudian ada medium carbon steel, baja dengan karbon sedang, dan ada high carbon steel atau baja dengan karbon tinggi. Nah, saya tidak akan menjelaskan mengenai komponen-komponen spesifik 3 jenis tersebut. Saya akan menjelaskan intinya saja, apakah bilah tersebut bagus atau tidak. Untuk indikator atau ciri-cirinya, yang pertama, carilah bahan yang jika kita benturkan ataupun kita pukulkan itu patah, tidak bengkok ataupun tidak meleok. Itu teknik yang pertama. Misal ini terdapat berbagai macam jenis, ini baja semua kecuali ini plat, besi plat itu jika kita pukul ini tidak pecah, ia hanya akan meleok itu ya akan bengkok. Nah, itu salah satu karakter tidak bagus untuk dibuat bilah. Bagusnya carilah bilah atau carilah bahan yang jika kita pukul pecah ataupun retak, gambarnya seperti itu. Kemudian cara yang kedua, jika kita gerinda menggunakan gerinda tangan ataupun gerinda batu, cipratan api yang dihasilkan itu sangat banyak. Jika sedikit ataupun bahkan tidak ada cipratan api, maka tidak bagus. Karena apa? Karena termasuk baja dengan karbon rendah. Karena ciri baja dengan karbon tinggi itu, jika kita gesek ataupun kita gosok menggunakan gerinda tangan ataupun dengan mesin-mesin lainnya, ya akan timbul cipratan api yang sangat banyak. Untuk tekniknya seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan berbagai macam jenis bahan ya. Yang pertama di sini ini laker atau bearing. Ini tentu sudah banyak sekali pengrajin yang membuktikan bahwa bahan ini sangat recommended dan pas untuk dijadikan suatu bilah. Tetapi kelemahannya itu mudah pecah ataupun mudah patah. Jadi biasanya untuk bahan ini hanya dipakai untuk jenis pisau sembelih, hanya untuk gesekan, jadi tidak untuk benturan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada kikir. Kikir ini juga bagus. Oh ya, sebelumnya ada indikator lain yang menentukan bahan itu bagus atau tidaknya dibuat bilah, yaitu dengan kita selentik saja besi tersebut. Jika mengeluarkan suara yang nyaring, maka itu tergolong baja yang bagus. Tetapi saya tidak menganjurkan dengan cara tersebut karena tidak akurat. Cara yang paling akurat yang itu tadi, jika kita pukul ataupun kita coba bengkokkan itu pecah ataupun patah, tidak bengkok. Kemudian jika kita gerinda mengeluarkan api yang sangat banyak. Dua hal tersebut yang saya rasa cocok untuk dijadikan indikator bagus atau tidaknya suatu bahan. Ini ada kikir. Untuk kikir sendiri bagusnya yaitu kikir besi jika dijadikan menjadi suatu bilah, karena tentu kikir besi memiliki ketangguhan yang lebih kuat daripada kikir kayu. Untuk ini kikir merek Nicholson ya, made in Kanada kalau tidak salah. Kemudian terdapat rebar yang berkata ini tidak bagus, ada yang bagus. Menurut sumber yang saya ketahui, ada 2 jenis, yang yaitu versi lama dan versi baru. Yang bagus untuk dijadikan bilah yaitu versi lama karena baja atau karbonnya itu lebih tinggi. Kemudian ada juga ya ini bar senso atau chainsaw bar lah. Itu dari mesin gergaji mesin, memiliki baja karbon yang tinggi, biasa dipakai untuk membuat pedang ataupun bisa untuk pisau sembelih. Itu sangat recommended ya, karena bahannya yang tidak perlu nempa, tinggal memakai teknik stock removal saja atau tinggal kita potong sudah menjadi suatu bilah. Ini sangat bagus. Kemudian kalau ini cuma besi plat tadi, kalau kita pukul ataupun kita coba bengkokkan bukan pecah, malah bengkok. Nah, ini tidak bagus untuk dijadikan bilah. Kemudian ini
Ini ada bekas bahan circle atau circular saw. Ini juga bagus, tetapi setiap bahan ini ukuran karbonnya itu beraneka ragam. Jadi tidak selamanya bahan ini bagus. Ada juga yang bajanya HSS-nya itu cuma bagian matanya saja, ada yang keseluruhan. Kita ya pandai-pandai saja dalam memilih baja seperti ini. Diperlukan juga eksperimen. Jadi kita lakukan eksperimen untuk menentukan baja mana yang paling bagus dan recommended untuk dijadikan bila. Kemudian nanti juga ada biasa bekas gergaji yang sudah tidak terpakai, biasa untuk dipakai untuk pisau-pisau sayur atau pisau-pisau dapur karena ukurannya yang sangat tipis. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, masih ada satu lagi, yaitu bahan dari pir sudah tentu bagus, tapi ada yang lebih bagus, yaitu pir yang merek dari pir Jeep Willys ataupun pir Andong zaman dahulu yang terdapat logo cap mata, itu juga sangat bagus. Oke, mungkin itu saja. Apabila teman-teman mempunyai pendapat lain atau mempunyai pemikiran lain, silahkan tulis saja di kolom komentar, dan di sini kita saling belajar satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.